Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari tentang pemrograman CNC milling dasar. Pada pemrograman ini, kita akan menggunakan direct programming, yakni dengan mengetikkan langsung program di mesin. Tetapi sebelum itu kita harus mempersiapkannya. Untuk itu, marilah kita simak tutorial berikut ini. Program CNC adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin. Program CNC dibuat khusus untuk suatu mesin tertentu dan untuk pembuatan produk tertentu. Metode pemrograman dalam mesin CNC ada dua, yaitu metode incremental adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Metode absolute adalah suatu metode pemrograman di mana titik atau refleksinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran berikutnya. Dalam video ini kita akan belajar tentang program CNC milling 3 axis dengan metode absolute berikut ini. Untuk membuat kontur tersebut diperlukan siklus dari titik ke titik, dan kita membuat titik bayangan yang merupakan titik sumbu dari alat potong atau end mill yang kita gunakan. Dengan membuat tabel titik-titik tersebut akan memudahkan kita untuk menyusun program, karena koordinat titik sudah diketahui. Dengan program ini, tidak perlu menambahkan setting tool pada weir. Tetapi, jika kita menggunakan tool yang berbeda, harus merubah program secara keseluruhan. Program ini dilakukan dengan metode absolute dengan titik referensi di pojok kiri bawah. Pergerakan cutter diasumsikan menggunakan diameter 10 mm mengikuti kontur garis yang ada di gambar, sehingga kita perlu menghitung titik-titik bayangan. Titik tersebut yang akan digunakan untuk referensi koordinat pembuatan program. Pada job kedua ini menggunakan offset tool, sehingga titik koordinat menggunakan titik-titik yang ada pada kontur bidang tersebut. Hal ini memudahkan menentukan koordinat karena sudah ada, tanpa mencari titik bayangan. Dengan metode ini, berganti tool dengan diameter berapapun, program tidak perlu kita revisi, tetapi harus mengganti nilai weir diameter tool saat setting benda kerja. Program ini dilakukan dengan metode absolute dengan titik referensi di pojok kiri bawah. Pergerakan cutter diasumsikan mengikuti kontur garis yang ada di gambar, sehingga tidak perlu menghitung titik-titik bayangan.
Tetapi kita harus ingat bahwa nanti di setting tool kita harus memasukkan setting wear sebesar setengah diameter tool yang digunakan. Kelebihannya, kita tidak perlu merubah program ketika kita ganti diameter tool. Pada pemrograman ini, kita perlu menentukan parameter I dan J pada setiap radius yang dibuat. Program ini dilakukan dengan metode absolut dengan titik referensi di pojok kiri bawah. Pergerakan cutter diasumsikan mengikuti kontur garis yang ada di gambar, sehingga tidak perlu menghitung titik-titik bayangan. Tetapi kita harus ingat bahwa nanti di setting tool, kita harus memasukkan setting wear sebesar setengah diameter tool yang digunakan. Kelebihannya, kita tidak perlu merubah program ketika kita ganti diameter tool. Untuk membuat radius, perlu menambahkan besaran radius dengan R, dilanjutkan besarnya radius. Tetapi beberapa kontrol membutuhkan nilai I dan J digunakan untuk menentukan radius yang sedang dibuat berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, setelah kita selesai membuat program, kita akan proses di mesin yang ada di workshop. Tapi sebelum itu kita harus menggunakan APD dulu. Yang pertama, kita gunakan wear pack seperti yang sudah saya kenakan. Yang kedua, kita gunakan kacamata kerja. Yang ketiga, kita gunakan kaos tangan yang rapi agar tidak terkena tersayat oleh benda kerja. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu menggunakan safety shoes. Hidupkan aliran listrik untuk mesin, kemudian hidupkan saklar utama. Tekan tombol on pada mesin, tunggu loading mesin sampai selesai. Rilis tombol emergency, kemudian hidupkan program protection. Pasang benda kerja pada ragum di dalam mesin, pastikan sudah terpasang dengan benar, kemudian kencangkan ragum. Setting benda kerja sejajar sumbu X dengan mendekatkan mesin pada benda kerja. Lakukan juga cara yang sama pada sumbu Y dan sumbu Z. Pindahkan mode select ke dalam mode edit. Input program ke dalam mesin untuk setiap benda kerja sampai selesai. Simulasikan program yang telah diinput dengan cara memindahkan mode select pada mode auto, kemudian pilih cycle start. Ubah posisi mode select dari mode edit menjadi jog. Tekan tombol cycle start, kemudian atur kecepatannya. Setelah dijalankan, maka program akan melakukan penyayatan benda kerja sesuai dengan program yang telah diinput. Pasang benda kerja pada ragum di dalam mesin. Pastikan sudah terpasang dengan benar, kemudian kencangkan ragum. Setting benda kerja sejajar sumbu X dengan mendekatkan mesin pada benda kerja. Lakukan juga cara yang sama pada sumbu Y dan sumbu Z. Pindahkan mode select ke dalam mode edit.
input program ke dalam mesin untuk setiap benda kerja sampai selesai. Simulasikan program yang telah diinput dengan cara memindahkan mode select pada mode auto, kemudian pilih cycle start. Ubah posisi mode select dari mode edit menjadi auto, tekan tombol cycle start untuk menjalankan program. Setelah dijalankan, maka program akan melakukan penyayatan benda kerja sesuai dengan program yang telah diinput. Pasang benda kerja pada ragum di dalam mesin. Pastikan sudah terpasang dengan benar, kemudian kencangkan ragum. Setting benda kerja sejajar sumbu X dengan mendekatkan mesin pada benda kerja. Lakukan juga cara yang sama pada sumbu Y dan sumbu Z. Pindahkan mode select ke dalam mode edit. Input program ke dalam mesin untuk setiap benda kerja sampai selesai. Simulasikan program yang telah diinput dengan cara memindahkan mode select pada mode auto, kemudian pilih cycle start. Ubah posisi mode select dari mode edit menjadi jog, tekan tombol cycle start untuk menjalankan program. Setelah dijalankan, maka program akan melakukan penyayatan benda kerja sesuai dengan program yang telah diinput. Lakukan deburring pada benda kerja untuk menghilangkan chip yang masih tersisa. Deburring dilakukan untuk memudahkan proses pengukuran dan tidak melukai tangan operator. Ukur diameter benda kerja menggunakan digital caliper. Ukur radius pada setiap sisi benda kerja menggunakan mal radius. CNC machinery adalah kunci industrialisasi. Hampir tidak ada produk buatan manusia yang dibuat tanpa melibatkan mesin-mesin berteknologi CNC. Dan menjadi profesional di bidang permesinan CNC adalah pilihan yang tepat, menantang, sekaligus menjanjikan. Uji kompetensi di bidang permesinan CNC adalah gerbang kalian untuk menjadi ahli di bidang CNC. Selamat menempuh uji kompetensi di bidang permesinan CNC. Semoga kalian sukses selalu. Demikian tadi kita sudah belajar banyak tentang pemrograman CNC milling dengan direct programming agar kita benar-benar paham tentang logika pemrograman. Bagi Anda yang sudah mahir, silahkan mengembangkan diri dengan bantuan software yang sudah ada untuk membuat komponen-komponen yang kompleks. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe, and share.